Bacaan dari Kitab Amsal. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum samudra raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari, aku menjadi kesenangannya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau pasang, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan Dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semara. Kau beri Dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi.
sapi dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku.
Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, yang memang bagi iman kita sungguh menjadi rahmat, namun juga seringkali menjadi cemoohan bagi orang yang mungkin tidak mengimani. Karena seringkali dibilang bahwa Tuhannya ada 3. Namun saudari-saudara, kita paham betul bagaimana Allah yang memiliki satu hakikat dalam 3 pribadi itu sebenarnya nyata dalam perjalanan hidup manusia. Kalau kita menyadari sejak awal penciptaan, bagaimana tahap-tahap keselamatan yang dihadirkan oleh Allah itu begitu mengagumkan. Bagaimana Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang memberikan kepada kita segala sesuatu, yang memang dari cintanya sendiri, Dia menciptakan kita. Namun sejarah keselamatan menyatakan bahwa manusia tidak mudah dalam mengarungi panggilan hidup itu. Walaupun diciptakan baik adanya, namun dalam perjalanan manusia masih memilih hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dihadirkanlah putranya sendiri dalam rupa manusia seperti kita. Dan tentu karena cintanya yang besar, Yesus yang adalah putra Allah itu membimbing, mengarahkan, dan bahkan akhirnya menyelamatkan kita. Tapi Injil hari ini, saudari-saudaraku yang terkasih, ternyata tahap-tahap keselamatan yang mengagumkan itu tidak pernah berhenti. Dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karya keselamatan Allah yang begitu besar, yang tentu atas cinta yang luar biasa, tidak berhenti pada Sang Putra, yaitu Yesus Kristus. Bahkan dikatakan, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itulah yang diutus untuk menyelesaikan misi keselamatan, yang membangun dan sungguh-sungguh memberikan kepada kita cinta yang kekal itu. Maka merayakan Tritunggal Maha Kudus, saudari-saudaraku yang terkasih, yang pertama dan utama adalah menyadari akan kesatuan Allah yang luar biasa. Dalam kesatuan yang ilahi inilah kita dipanggil untuk menjadi bagian, dipanggil untuk menyatukan diri dalam sebuah kesatuan yang sejati. Artinya, saudari-saudaraku yang terkasih, rahmat Allah yang ilahi itu, cinta yang besar yang dimulai sejak penciptaan, ternyata dibawa terus dalam karya ilahi, karya keselamatan Allah. Maka yang mengagumkan sekali lagi saudari-saudaraku yang terkasih, bagaimana karya yang sungguh menyelamatkan manusia, yang membawa kembali manusia kepada Allah, menjadi kesadaran kita sebagai orang beriman. Merayakan Tritunggal, merayakan kesatuan yang ilahi, yang membawa kita juga dalam kesatuannya sendiri. Maka cinta yang diawali oleh Allah sejak penciptaan, dianugerahkan dalam diri manusia, yang juga harus diteruskan dalam karya Roh, yang membimbing kita, mengingatkan kita pada seluruh kebenaran itu. Dan kebenaran itu adalah keselamatan bersama Allah, di mana cinta hadir dalam sejarah hidup manusia. Maka sekali lagi saudari-saudaraku yang terkasih, bagaimana kita merayakan Tritunggal Maha Kudus? Yang perlu direnungkan dan harus kita jawab adalah,
apakah aku ini sudah menyatukan diri dengan kesatuan yang ilahi itu? Apakah hidupku ini sudah mendekati dengan apa yang menjadi kehendak Allah? Yang artinya adalah kehadiran kebaikan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Yang kedua adalah apakah kesatuan Allah yang diharapkan sejak kaya penciptaan, yang merupakan sumber, yang merupakan dasar di mana cinta Allah itu dikembangkan dalam keselamatan, dalam ciptaannya tentunya, apakah juga sudah hadir dalam hidup kita? Jika sudah semuanya, maka sebenarnya kita telah merayakan Tritunggal Maha Kudus. Bagaimana kita sudah menyadari ini? Sebenarnya kita punya tanda yang selalu kita pakai, yaitu tanda salib. Yang isinya adalah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyebutnya bukan tanda Tritunggal, tetapi tanda salib yang mau merangkum selain kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah semangat cinta. Karena salib itu adalah tanda cinta Tuhan. Maka sebenarnya ketika kita membuat tanda salib, kita tidak hanya bersatu dengan keilahian Allah, tetapi kita juga diingatkan akan cinta Allah yang besar dalam hidup kita. Maka apa yang seharusnya terjadi? Tidak lain adalah kita juga menjadi agen-agen utusan Allah yang penuh cinta. Paham ya? Paham apa belum? Ini antara kok dari tadi saya masuk ini kok sunyi sekali ini. Terus kurnya kok kurang keras tuh kayaknya kok mendukung gitu ya. Syahdu ini udara juga agak panas, agak enggak gitu. Kita merayakan apa? Tritunggal Maha Kudus yang menunjukkan kepada kita sebuah kesatuan yang ilahi, yang membawa kepada kita sebenarnya rahmat cinta yang sudah dimulai Allah sejak karya penciptaan sampai kita hari ini. Maka sekali lagi, apakah hari ini cinta Anda semakin besar? Apakah Anda semakin mengasihi sesama dengan lebih besar? Apakah Anda semakin membuat diri Anda baik terus-menerus? Itulah utusan, itulah diri kita menjadi agen-agen keselamatan itu. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, marilah dalam Hari Raya Tritunggal Maha Kudus kita kembali diingatkan akan kesatuan yang besar, kesatuan yang luar biasa itu. Maka semoga kehendak Allah yang memang mengharapkan kita sungguh bersatu dengan kesatuan ilahi itu, semakin menumbuhkan daya dan kekuatan dalam diri kita untuk semakin mencintai Allah dan sekaligus menjadi agen keselamatannya dengan berbuat kasih, berbuat cinta sebanyak mungkin dalam hidup kita. Maka mari kita mengucap syukur atas penyertaan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup kita, dan bagaimana Allah terus dengan sejarah keselamatan yang menunjukkan dalam hidup kita, bagaimana Allah terus berperan dan mengasihi. Maka semoga Tritunggal Allah itu selalu hidup dan nyata dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.